Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Holida, NIM 4301002000128. Saya dari kelas 2E KPI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin culur, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu culur dan kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Salah satu unsur kebudayaan yaitu adalah kesenian. Karena berkaitan dengan estetika atau keindahan yang dimiliki oleh setiap manusia. Estetika ini melahirkan beragam karya seni yang berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Hal ini dibuktikan bahwa semua bangsa yang berbudaya pasti memiliki kesenian. Kesenian tersebut tidak hanya berhubungan dengan lukisan, tari, dan nyanyi. Namun, segala sesuatu yang berhubungan dengan estetika, nilai rasa, dan keindahan, yaitu bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang memiliki kesenian di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat secara terminologi disebut society, yang berasal dari kata socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat terambil dari bahasa Arab syaraka, yang berarti ikut serta. Masyarakat adalah golongan besar atau kecilnya yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Masyarakat memiliki ciri, salah satunya yaitu adalah adat istiadat. Setiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Adat tersebut biasanya memuat nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dimuat berupa nilai agama, sosial, budaya, dan lainnya. Adat istiadat merupakan aturan atau tata kelola yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Secara etimologi, kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni adah, yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal ini, adat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang, sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan. Adat istiadat memiliki beberapa unsur pembentuk, yaitu nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat, sistem norma, sistem hukum yang tegas, dan aturan khusus yang bersifat mengikat masyarakat. Keadaan sosial di lingkungan sekitar. Di situ dipaparkan tentang keadaan kesenian sekitar. Salah satu kesenian yang telah membudaya di kalangan masyarakat Dusun Purworejo adalah hadroh. Di Desa Bangsari memiliki satu kelompok kesenian hadroh yang bernama BJC. Kesenian yang bersifat kedaerahan seperti hadroh tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena ini merupakan kebudayaan yang turun-temurun dari orang-orang terdahulu. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Hal ini berarti hadroh juga merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Tujuan utama didirikannya BJC adalah untuk membumikan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW serta sebagai sarana dakwah Islam. Dan tujuan didirikannya grup hadroh di Dusun Bangsari adalah untuk menyiarkan sholawat dan tujuan dakwah Islam kepada masyarakat Dusun Purworejo dan sekitarnya. Tujuan tersebut senantiasa dipegang teguh hingga saat ini, meskipun memang mudah menyiarkan sholawat dengan cara yang sama seperti pada zaman dulu
di zaman modern ini, namun susah bukan berarti tidak bisa. Dengan cara yang diubah dan dikembangkan, upaya untuk mencapai tujuan tersebut akan tetap terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan grup Hadroh Dusun Purworejo yang masih tetap eksis sampai saat ini. Di era globalisasi ini, tentu saja mudah untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Berbagai upaya pun dilakukan oleh para pengurus grup Hadroh Dusun Purworejo agar Hadroh tetap bertahan bahkan berkembang di Dusun Purworejo. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan pembinaan oleh pengurus kepada anggota. Terkadang juga ada pembinaan dari kepengurusan BYC tingkat yang lebih atas terhadap kepengurusan tingkat bawahnya. Biasanya pembinaan tersebut berbentuk sosialisasi dan berpengaruhnya kesenian Hadroh sebagai sarana dakwah Islam melalui selawat yang dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini menciptakan muda memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penerus grup Hadroh ini. Keadaan adat istiadat sekitar. Dan di sini terlihat foto orang-orang di Dusun Purworejo yang sedang bertakziah. Ini merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya takziah dilakukan setiap malam Jumat. Takziah berasal dari kata azan zu azzi, yang artinya menyebarkan, menghibur dan memberi penawar kesedihannya serta menganjurkannya untuk bersabar. Oleh karena itu, pelaksanaan takziah mempunyai tujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Pelaksanaan takziah sendiri dapat dilakukan sebelum atau sesudah mayit dikuburkan selama 3 hari. Namun, lebih diutamakan sebelum mayit dikuburkan. Selain itu, takziah juga mempunyai beberapa manfaat, seperti yang pertama, orang yang sering melakukan takziah akan terdorong untuk introspeksi diri karena mengingat kematian. Kemudian yang kedua, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Dan yang terakhir adalah memotivasi untuk bersabar dan ridho akan ketentuan Allah SWT. Mendoakan mayit dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan rutinan masyarakat. Kegiatan rutinan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Dusun Purworejo. Kalau ibu-ibu biasanya dilakukan pada malam minggu. Kemudian untuk bapak-bapak biasanya dilakukan pada malam Jumat. Kegiatan rutinan masyarakat ini juga termasuk kebudayaan dan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.